Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak yang saya hormati, para pejuang keluarga yang kini memasuki usia emas? Pernahkah Anda bangun pagi tapi tubuh rasanya lemas? Atau mungkin akhir-akhir ini gairah hidup terasa memudar, tidak hanya di ranjang tapi juga dalam percakapan, dalam semangat menjalani hari. Saya adalah Dr. Aisyah Rahma. Sudah lebih dari 15 tahun, saya mendampingi para pria usia lanjut yang menghadapi keluhan seperti itu. Tapi, izinkan saya menyampaikan satu kabar gembira vitalitas, bukan hilang, hanya tertidur. Dan dengan izin Allah, ia bisa dibangkitkan kembali. Hari ini saya akan berbagi 3 buah sederhana, mudah ditemukan, yang bisa menjadi kunci untuk mengembalikan tenaga semangat dan rasa percaya diri Anda tanpa obat, tanpa suntikan, tanpa efek samping. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Banyak pria di atas usia 60 datang ke ruang praktik saya dengan keluhan yang serupa. Dok, saya mudah lelah. Saya merasa bukan diri saya yang dulu, dan saya mulai menjauh dari istri saya. Kalimat itu mungkin terasa sederhana, tapi bagi saya itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang berharga sedang hilang dalam diri mereka. Bukan sekadar tenaga, tapi juga semangat hidup, rasa percaya diri, dan kehangatan dalam hubungan suami istri yang dulu begitu kuat. Seiring bertambahnya usia tubuh, memang mengalami perubahan. Produksi hormon menurun, sirkulasi darah melambat, dan otot pun lebih cepat lelah. Namun sayangnya, banyak pria mengira bahwa semua ini adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dilawan. Mereka diam, mereka menyerah. Padahal Islam tidak mengajarkan kita untuk pasrah pada kelemahan jika ada jalan untuk memperbaikinya. Sebagian dari mereka mencoba jalan instan, pil biru, suntikan, bahkan jamu tanpa label yang tidak jelas keamanannya. Tapi hasilnya seringkali sementara, bahkan berbahaya. Yang luput disadari adalah tubuh pria tidak rusak, ia hanya butuh bahan bakar yang tepat. Dan bahan bakar itu, subhanallah, ternyata telah Allah sediakan lewat makanan yang sangat dekat dengan kita, buah-buahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita lupa bahwa tubuh manusia diciptakan dengan mekanisme yang sangat sempurna. Ia tahu kapan harus memperbaiki diri, kapan harus istirahat, dan kapan harus bangkit, asalkan diberi sinyal yang benar. Dan salah satu sinyal terbaik itu adalah nutrisi alami yang datang langsung dari bumi, bukan dari laboratorium, bukan dari pabrik kimia. Buah-buahan yang tumbuh dengan izin Allah mengandung zat-zat ajaib antioksidan, fitonutrien, vitamin, mineral yang semuanya dirancang untuk memperkuat tubuh, bukan hanya menyembunyikan gejala. Selama 15 tahun, saya mendampingi pasien lansia. Saya menyaksikan sendiri bagaimana buah-buahan tertentu dapat memulihkan gairah hidup, meningkatkan energi, bahkan mempererat kembali hubungan suami istri yang sempat renggang. Hari ini, izinkan saya memperkenalkan 3 buah yang luar biasa masing-masing dengan peran unik, 1 untuk sirkulasi darah, 1 untuk testosteron dan semangat hidup, dan 1 lagi untuk energi dan kestabilan emosi. 3 buah ini bukan sihir. Mereka adalah karunia dari Allah yang selama ini mungkin terlupakan di rak dapur kita sendiri. 1. Buah pertama, D5, sirkulasi dan keintiman. Di antara banyak buah yang saya pelajari selama menjadi dokter D5, termasuk salah satu yang paling menakjubkan. Warnanya merah menyala, rasanya segar, asam manis, dan kandungan gizinya luar biasa kaya. Tapi sayangnya buah ini sering dianggap sebagai sekadar hiasan di atas es buah, bukan sebagai obat alami
yang bisa mengubah hidup pria di usia lanjut. Saya masih ingat dengan jelas seorang pasien saya bernama Pak Joko, 72 tahun. Ia datang dengan wajah murung dan suara pelan berkata, "Dok, saya bukan laki-laki yang dulu lagi. Energi saya hilang. Keintiman dengan istri saya pun sudah tidak seperti dulu." Matanya terlihat lelah, tapi bukan karena kurang tidur, melainkan karena rasa percaya diri yang telah lama hilang. Setelah pemeriksaan dan berdiskusi panjang, saya jelaskan bahwa penyebabnya bukan semata usia, tapi sirkulasi darahnya yang mulai melambat. Di usia 60 tahun ke atas, aliran darah ke organ-organ penting mulai berkurang. Ini berdampak pada stamina performa, bahkan mood. Disinilah delima memainkan peran kunci. Buah ini kaya akan polifenol, terutama zat bernama punikalagin antioksidan kuat yang membantu tubuh memproduksi nitric oxide NO. Nitric oxide ini bekerja dengan cara membuat pembuluh darah lebih rileks lentur dan terbuka lebih lebar sehingga aliran darah ke seluruh tubuh termasuk organ intim menjadi lebih lancar. Saya sarankan Pak Joko untuk minum 100 ml jus delima murni setiap pagi tanpa tambahan gula atau es. Hanya dalam 2 minggu, beliau kembali ke klinik dengan langkah lebih tegap dan wajah yang bersinar. Dengan senyum malu-malu, ia berkata, "Istri saya mulai melirik saya, lagi seperti zaman kami baru menikah, Dok." Subhanallah, delima bukan sihir, tapi sains yang bekerja sebagaimana mestinya. Studi klinis menunjukkan bahwa pria yang rutin mengonsumsi jus delima mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas dan durasi ereksi tanpa efek samping tanpa obat kimia. Yang paling indah dari semua ini adalah delima juga menjaga kesehatan jantung dan prostat. Delima bisa dikonsumsi setiap pagi menjadi bagian dari sarapan penuh berkah. Jika Bapak merasa keintiman hanya tinggal kenangan, jangan buru-buru mencari pil mahal, cari buah delima. Karena mungkin dari situlah kebangkitan Anda akan dimulai. 2. Buah kedua, alpukat, hormon testosteron and gairah. Hidup. Setelah kita membuka jalur sirkulasi dengan delima, tubuh butuh bahan baku untuk membangun kembali semangat pria sejati. Dan inilah tugas dari buah yang saya sebut sebagai penguasa senyap alpukat. Buah berwarna hijau lembut ini tampak sederhana, tapi jangan tertipu bentuknya. Dalam dunia medis, alpukat adalah salah satu sumber lemak terbaik untuk pria usia lanjut, terutama karena kandungan lemak tak jenuh tunggal yang menjadi bahan utama pembentukan testosteron alami dalam tubuh. Saya teringat seorang pasien saya, lainnya Pak Herman, 68 tahun. Seorang pensiunan guru olahraga, hidupnya aktif, makannya teratur, namun suatu hari ia datang dan berkata, "Dok, saya tidak merasa seperti laki-laki lagi. Semangat saya padam. Bukan cuma soal ranjang, tapi hidup pun terasa hambar." Setelah pemeriksaan laboratorium, benar saja kadar testosteronnya rendah. Tapi yang membuatnya terkejut, saya tidak memberi obat. Saya hanya berkata, mulailah makan setengah buah alpukat setiap pagi. Tapi bukan sembarang makan-makan, dengan kesadaran bahwa Anda sedang memulihkan hormon maskulinitas Anda. Kenapa alpukat begitu istimewa? Ia mengandung magnesium dan zinc, 2 mineral, penting untuk memproduksi dan menyeimbangkan hormon pria. Kaya vitamin B6 yang berfungsi menurunkan hormon stres kortisol musuh, diam-diam yang perlahan-lahan menghancurkan testosteron. Kandungan lemak sehatnya membantu tubuh menyerap vitamin larut lemak penting untuk metabolisme pria. Dan yang terpenting, testosteron bukan hanya soal gairah seksual. Ia adalah api yang memberi Anda keberanian, kekuatan, otot suara yang percaya diri, dan semangat menjalani hari.
Setelah 2 minggu, konsumsi rutin Pak Herman kembali dengan wajah yang lebih cerah. Ia berkata, "Saya merasa seperti hidup kembali, Dok. Saya mulai tersenyum lagi, tidur lebih nyenyak, dan mulai berani merencanakan liburan dengan istri saya." Saya hanya tersenyum, karena memang begitu cara tubuh bekerja jika diberi apa yang ia butuhkan. Tips saya, campurkan alpukat dengan kurma atau roti gandum. Bisa juga di blender jadi smoothie tanpa gula. Jadikan ini bagian dari rutinitas sarapan yang penuh berkah dan bernutrisi. Bapak-bapak, jangan pernah merasa terlambat untuk menyalakan kembali nyala api dalam jiwa Anda. Dengan izin Allah, setengah buah alpukat setiap hari bisa jadi awal dari kembalinya kehidupan yang lebih berani dan penuh makna. 3. Buah ketiga, pisang, energi and mood seimbang. Jika delima membuka jalan dan alpukat membangkitkan hormon, maka pisang adalah bahan bakar untuk menjalankan semuanya. Tanpa energi, semua sistem dalam tubuh akan lesu, termasuk pikiran dan semangat hidup. Saya ingin berbagi kisah tentang Pak Slamet, 73 tahun, pensiunan kepala sekolah yang dikenal disiplin dan aktif. Namun, suatu hari ia datang ke ruang praktik saya dengan wajah lelah dan suara pelan. "Dok, saya capek terus. Bangun pagi pun rasanya seperti belum tidur. Kadang saya ingin salat subuh berjamaah, tapi tubuh saya lemas sekali." Setelah beberapa pertanyaan, saya menemukan petunjuk penting. Pak Slamet terbiasa tidak sarapan. Ya, banyak pria usia lanjut menganggap sarapan tidak penting. Tapi, bagi tubuh yang menua pagi hari adalah saat paling kritis untuk mengisi energi. Disinilah pisang berperan luar biasa. Pisang kaya kalium yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mencegah kram otot. Mengandung magnesium dan vitamin B6 yang membantu menenangkan pembuluh darah, menurunkan ketegangan, dan memperlancar peredaran. Dan yang paling penting, pisang adalah sumber glukosa alami, bukan gula buatan yang dibakar langsung oleh sel tubuh untuk energi sepanjang pagi. Lebih dari itu, pisang mengandung triptofan asam amino yang diubah tubuh menjadi serotonin, hormon kebahagiaan. Serotonin inilah yang membuat kita merasa tenang, optimis, dan stabil secara emosional. Saya menyarankan Pak Slamet untuk memulai pagi dengan 1 buah pisang, sedikit selai kacang, dan segelas air putih hangat. Hanya dalam 5 hari, beliau kembali dengan senyum dan berkata, "Dok, saya tidak ambruk tengah pagi lagi. Saya lebih stabil, bisa ikut kajian pagi, dan bahkan bercanda dengan cucu." Subhanallah, itulah bukti bahwa makanan yang baik dikonsumsi pada waktu yang tepat bisa menjadi obat terbaik. Tips dari saya, pilih pisang matang, alami, hindari yang terlalu manis atau sudah lembek. Waktu terbaik konsumsi adalah setelah bangun pagi sebelum aktivitas fisik. Bapak-bapak sekalian, kelelahan bukanlah tanda akhir hidup yang bermakna. Kadang itu hanya tanda bahwa tubuh sedang meminta pertolongan, dan pertolongan itu bisa dimulai dari 1 buah pisang di waktu pagi. Setelah memahami manfaat dari 3 buah luar biasa ini, delima alpukat dan pisang, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menggabungkannya dalam rutinitas harian agar efeknya maksimal. Jawabannya sederhana. Buatlah kebiasaan pagi yang saya sebut trio vitalitas cukup dalam waktu 5 menit setelah bangun tidur. Berikut panduannya: minum 1 gelas plus 100 ml jus delima murni. Pilih yang tanpa tambahan gula atau pengawet. Ini membantu membuka aliran darah dan mempersiapkan sistem tubuh Anda untuk bergerak. Makan 1 atau 2 buah alpukat
Bisa dimakan langsung ditumbuk dengan kurma atau dicampur roti gandum. Memberi bahan baku untuk membentuk hormon dan menurunkan stres pagi. Makan 1 buah pisang matang alami sebagai sumber energi cepat dan mood booster alami yang menenangkan hati. Kombinasi ini bukan hanya sehat tapi juga berkah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik makanan adalah yang alami dan tidak berlebihan. Dan apa yang lebih alami dari buah yang diciptakan langsung oleh Allah, saya menyarankan untuk mencoba rutinitas ini selama 7 hari berturut-turut. Dengarkan tubuh Anda, rasakan perubahan. Banyak pasien saya melaporkan lebih bertenaga tidur, lebih nyenyak, suasana hati membaik, dan hubungan dengan pasangan menjadi lebih hangat. Karena sesungguhnya vitalitas bukan soal usia, tapi soal keputusan untuk bangkit dan memulai pagi dengan benar. Bapak-bapak yang saya hormati, kita telah mempelajari bersama bahwa vitalitas pria setelah usia 60 bukanlah hal yang hilang selamanya. Ia hanya tertidur dan bisa dibangunkan kembali bukan dengan obat mahal atau suntikan asing, tetapi dengan buah-buahan sederhana yang penuh keberkahan. Mari kita ingat kembali D5 untuk membuka sirkulasi dan menyegarkan keintiman. Alpukat untuk mendukung hormon pria dan membangkitkan semangat hidup. Pisang untuk mengisi energi dan menjaga kestabilan emosi dari pagi hari. 3 buah ini bukan sekadar makanan, mereka adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang ingin sehat kuat dan tetap menjadi pemimpin dalam keluarga walau usia telah menua. Saya mengundang Bapak untuk merenung sejenak. Apa satu hal kecil yang bisa Anda ubah mulai esok pagi demi kesehatan dan kebahagiaan jangka panjang? Apakah itu memilih sarapan yang lebih bergizi atau sekadar bangun lebih awal dan minum jus delima sebelum fajar? Dalam Islam, menjaga tubuh adalah amanah. Dan setiap langkah menuju hidup sehat, walau kecil, adalah bentuk ibadah. Silakan tulis di kolom komentar, buah mana yang ingin Bapak coba besok pagi, atau sudahkah Anda merasakan manfaat dari salah satunya? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi kita umur panjang yang sehat, penuh berkah dan cinta.